Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Dan untuk mengetahui tanggapan KPK terkait penetapan itu, kita telah bergabung bersama reporter Pramadika Samudra di gedung KPK. Prama, apa perkembangan terbaru di KPK terkait status tersangka Ketua KPK Abraham Samad? Ya, Cakri, hingga saat ini memang belum ada statement resmi baik dari KPK sebagai lembaga maupun Abraham Samad sebagai pribadi terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka di Mapolri Sulselbar pagi tadi. Namun dari informasi yang kami dapatkan memang rencananya pada siang ini akan digelar konferensi pers yang akan langsung dihadiri oleh para pimpinan KPK termasuk dengan beberapa kuasa hukum dari pimpinan KPK tersebut, diantaranya adalah Nur Syahbani Kaca Sungkana yang tadi pagi telah hadir di gedung KPK. Kedatangan Nur Syahbani Kaca Sungkana selain untuk membahas masalah penetapan tersangka tersebut adalah untuk membahas materi-materi dan langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh kuasa hukum pimpinan KPK. Ia mengatakan memang hingga saat ini belum mengetahui pasal berapa yang disangkakan kepada Abraham Samad. Abraham Samad dalam kasus ini sendiri bukanlah sebagai tersangka utama, di mana tersangka utamanya adalah seorang wanita bernama Feryani Lim. Itu berarti Abraham Samad dikenakan pasal 55. Namun belum diketahui pasal 55 ayat keberapa dan juga nomor keberapa yang disangkakan kepada Abraham Samad, dan itulah yang rencananya akan dibahas pada pertemuan kali ini. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan, Cakri, ada informasi internal KPK yang mengatakan bahwa sebanyak 21 penyidik KPK telah menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Tadi dari informasi yang kami dapatkan, Budi Waseso telah menyatakan telah menetapkan 21 penyidik KPK yang dahulunya adalah sebagai penyidik Polri sebagai tersangka untuk kepemilikan senjata api ilegal. Dan ini berarti memang menurut Nur Syahbani Kaca Sungkana ini berarti telah terjadi pelumpuhan secara total, bukan hanya menjegal KPK namun melumpuhkannya secara total. Di saat ini dari informasi yang kami dapatkan ada 60 penyidik KPK yang tersisa, dan jika 21 penyidik menjadi tersangka berarti sesuai dengan Undang-Undang KPK, maka mereka semua harus mengundurkan diri termasuk pimpinan KPK Abraham Samad. Dan untuk itu para pemerhati dan juga para pakar hukum dan tata negara menginginkan agar satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan kasus ini adalah Presiden Joko Widodo. Nur Syahbani Kaca Sungkana juga mengatakan bahwa sebaiknya Presiden segera turun tangan langsung untuk mengatasi kriminalisasi ini. Dari informasi yang kami dapatkan, ada salah satu penyidik yang menyatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki senjata api ilegal seperti yang disangkakan oleh Kabareskrim Budi Waseso pagi tadi. Namun ia tidak mengetahui jika penyidik lainnya masih memegang senjata api atau tidak. Namun penyidik KPK yang sebagian besar adalah berasal dari mantan anggota kepolisian memang memiliki senjata api ilegal saat ia masih menjabat sebagai beranggotakan Polri. Namun saat ini setelah usai dan menjadi penyidik KPK, rupanya ada satu administrasi kepemilikan senjata api yang harus diperpanjang, dan hingga saat ini memang seperti dikatakan Budi Waseso ada beberapa sebanyak 21 penyidik KPK yang belum memperpanjang senjata api, dan itulah yang telah ditetapkan atau yang dijadikan sebagai sangkaan utama penyidik Bareskrim Polri untuk menjadikan penyidik sebanyak 21 penyidik KPK sebagai tersangka dalam kepemilikan senjata api ilegal. Dan dapat dipastikan bahwa sejauh ini memang di KPK sendiri, Cakri, belum terjadi pergerakan ataupun sebuah aktivitas yang berbeda dengan sebelumnya. KPK tetap melakukan aktivitasnya dan memanggil beberapa saksi terkait kasus penyelidikan yang sedang ditangani. Namun hingga saat ini dari pantauan kami memang belum terlihat satu saksi pun yang hadir di gedung KPK. Apakah ini berpengaruh dari adanya kisruh di KPK sendiri? Kami juga masih akan memantaunya dan juga akan mempertanyakan kepada pimpinan KPK pada siang nanti yang rencananya akan digelar pada sekitar pukul 2 di gedung konferensi pers di KPK. Untuk sementara demikian, Cakri, yang dapat kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Prama atas laporan Anda. Masih kami nantikan kembali informasi terkini dari KPK. Pemirsa, Pramadika Samudra melaporkan dari gedung KPK Jakarta.